Shalom Bu. Baik, Ibu akan menjelaskan sebentar lagi kita akan menjelaskan materi selanjutnya. Dan Ibu ingin yang membuat ibadah yaitu jelita dan kesenian. Oke, kita bernyanyi segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. 2, 3 ya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata. Baik. Dari materi minggu lalu ada yang masih mengingatnya? Ada Bu. Lupa, Mbak. Tentang apa? Membuang sampah di sungai Bu. Materi yang minggu lalu, anakku. Tentang singkat bukan Bu, materi yang lalu itu mengenai ikan yang makan sampah ya Bu. Kan gara-gara dibuang ya sampah makan. Iya. Oke. Saya sampah dari Udah. Ibu akan memaparkan video dan kalian harus memahaminya. Di sini dijelaskan tentang pencemaran sungai di Cilambuk. Oke, dari gambar sampah-sampah ini ditunjukkan ya. Bagaimana menurut kalian seperti ini? Kalau menurut bukan Bu dari video itu kan Bu, pasti kalau ikan-ikan yang di dalam ini pasti mati Bu. Karena kalau kita lihat kan tidak ada lagi nampak airnya, sudah kayak lautan sampah tadi Bu, sudah danau sampah lagi itu. Jadi umpamanya ada Bu, kalau kayak gini terus Bu, ya banyak kali ada mungkin banyaklah nyamuk di nanti banyak orang ini Bu. Ada yang lain? Itu aja sih Bu, sama pendapat saya sama si David. Oke. Kalau begitu, Ibu akan menjelaskan materi kita pada hari ini. Keutuhan ciptaan, kerusakan ciptaan, gereja dan orang percaya. Sikap orang gereja dan orang percaya. Kita mulai pembahasannya ini dengan sebuah pertanyaan fundamentalistik. Bagaimana seharusnya hubungan manusia dengan alam ciptaannya? Alam menciptakan segala sesuatu termasuk manusia, flora dan fauna dalam keadaan sungguh amat baik. Di Kejadian 1 ayat 31, siapa yang tidak membawa Alkitabnya? David Bu. Kalau buka Alkitabnya, kita akan membaca firman Tuhan-Nya. Di Kejadian
1 ayat 31. Kejadian berapa, Bu? Kejadian 1 ayat 31. Sudah Bu. Sudah, Bu. Sudah, Sudah, Bu. baca secara bersama-sama. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keenam. Oke. Baik, keadaan sempurna ini yang kita sebut sebagai putusan ciptaan adalah kondisi harmonis dan restorasi yang mencakup 4 relasi untuk dengan Allah, dengan sesama, dengan diri sendiri, dan dengan alam, supaya kita mulai dari polusi, pemandangan global dan hingga pencemaran segala pencemaran atau spesies punah menunjukkan adanya keretakan serius dalam hubungan kita dengan alam. Oleh karena itu, tujuan pembelajaran ini adalah memahami dasar teologi keutuhan ciptaan dan rumusan sikap iman kita dalam menghadapi krisis lingkungan saat ini. Kerusakan ciptaan dan dampaknya. Kerusakan ciptaan terjadi karena manusia melanggar atau menghendak budaya yang berakar pada dosa di dalam Kejadian 3. Dosa menyebabkan manusia menjadi egois, menempatkan diri sebagai pemilik absolut, dan mengeksploitasi alam demi kepentingan pribadi atau kelompok. Yang pertama, eksploitasi berlebihan melakukan kerusakan alam dalam skala besar seperti deforestasi, illegal logging, dan penambahan yang merusak ekosistem dan penangkapan ikan secara destruktif. 2. Pencemaran lingkungan menimbulkan polusi udara, polusi air atau yang sulit diterurai. 3. Gaya hidup positif, pengejaran keuntungan dan kemewahan yang berlebihan tanpa mempertimbangkan keterbatasan sumber daya alam dan bumi. Ancaman terhadap hak dan martabat. Kerusakan ciptaan selalu membawa dampak buruk bagi manusia, khususnya kelompok rentan. 1. Harkat ciptaan. Ketika alam dihancurkan, nilainya sebagai ciptaan Allah direndahkan menjadi sekedar komoditas. 2. Martabat manusia. Krisis lingkungan secara langsung mengancam hak dasar manusia. Kesehatan. Polusi udara menyebabkan penyakit bernapas. Keselamatan. Banjir dan tanah longsor akibat kerusakan hutan mengancam nyawa. Kesejahteraan masyarakat adat dan petani kehilangan mata pencarian akibat pencemaran sumber daya alam. Dengan demikian, masalah kerusakan ciptaan adalah masalah keadilan dan kemanusiaan, dikenal sebagai ketidakadilan lingkungan. Sikap gereja dan orang percaya. Mengingat kerusakan yang terjadi, gereja dan seluruh umat percaya dipanggil untuk bertobat dan merespon melalui tindakan nyata, yaitu tugas protektif gereja. 1. Pendidikan dan pengajaran. Gereja harus secara rutin mengajarkan teologis, ekologis agar jemaat memahami bahwa menjaga alam adalah bagian dari imannya. Edukasi. Gereja harus bersuara proaktif menentang ketidakadilan lingkungan dan kebijakan yang merusak alam, serta bekerjasama dengan lembaga lingkungan hidup. Yang ketiga, aksi komunitas. Gereja menjadi pelopor dalam gerakan pemeliharaan lingkungan di komunitasnya, seperti program daur ulang, penanaman pohon, dan penggunaan energi ramah lingkungan. Dan sikap dan aksi nyata orang percaya, yaitu sebagai individu kita harus mengubah gaya hidup menjadi ekologis dan bertanggung jawab. Satu, hidup sederhana, mengurangi konsumsi yang tidak perlu dan menolak gaya hidup boros yang memicu eksploitasi alam. 2. Menerapkan prinsip reduksi atau mengurangi penggunaan, reuse menggunakan kembali, dan recycle daur ulang secara konsisten. 3. Kesaksian hidup. Setiap ketindakan kecil seperti membuang sampah pada tempatnya, menghemat air dan listrik, hingga memilih transportasi publik adalah tujuan hidup, adalah wujud ibadah dan kesaksian iman kita terhadap
kebutuhan ciptaan. Oke, Ibu akan membagi tugas kelompok. Ada 2 kelompok Ibu bagi ya. Yang pertama itu Ruth Mareta Preti. Yang kedua David Indra Resniana. Jawab pertanyaan ini ya. Ke depan. Sudah? Masih. Udah Bu, kelompok 2 Bu. Pencemaran udara di kota bagaimana menurut kalian? Menurut kami. Menurut kami adalah itu adalah masalah yang sangat besar. Yaitu yang pertama asap kendaraan atau motor, mobil, truk yang jumlahnya sangat banyak. Itu semua adalah masalah yang sangat serius sehingga terjadi pencemaran udara seperti manusia lebih mudah sakit seperti batuk, sesak napas, dan iritasi mata, dan lingkungan menjadi tidak sehat dan langit menjadi terlihat abu-abu. Dan cara kita untuk menanggulangi itu yaitu mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, lebih baik naik sepeda motor atau transportasi umum, dan 2, menanam pohon dan menjaga kebersihan lingkungan, dan tidak membakar sampah dan menggunakan energi yang ramah lingkungan. Simpulannya, pencemaran udara di kota itu harus segera ditangani bersama karena menyangkut kesehatan dan masa depan lingkungan kita sebagai ciptaan Tuhan. Oke, beri A+ kepada Kalian tentang sampah sampah plastik di laut menjadi masalah besar karena merusak lingkungan dan membahayakan banyak makhluk hidup. Hewan laut sering menelan atau terperangkap plastik sehingga bisa mati. Plastik juga hancur menjadi mikroplastik yang akhirnya masuk ke tubuh manusia lewat makanan laut. Selain itu, pantai menjadi kotor dan aktivitas nelayan maupun pariwisata terganggu. Karena plastik sangat sulit terurai, dampaknya bisa bertahan sampai ratusan tahun. Masalah ini sebenarnya terjadi karena manusia kurang bertanggung jawab dalam menjaga bumi. Oleh sebab itu, kita harus mengurangi penggunaan plastik, membuang sampah dengan benar, dan ikut menjaga kebersihan lingkungan agar laut tetap terpelihara. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangannya. Yang menutup kita dalam doa yaitu Ruth. Mari kita bersama dalam doa. Terima kasih Bapa atas berkat kasih karunia-Mu di mana kami masih melindungi kami Tuhan. Tuhan, dari kami telah selesai mengikuti pembelajaran kami, berkatlah kami, dan semoga apa yang telah disampaikan oleh guru kami dapat kami pelajari semua. Terima kasih Tuhan, amin. Shalom. Shalom.